Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha melihat, dan Zat yang Maha mengawasi kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena lapis-lapis keberkahan dan lapis-lapis kenikmatan begitu banyak Allah berikan kepada kita. Maka berilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar kajian di Masjid Al-Badar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tentang cabang-cabang keimanan. Dan ini merupakan kurikulum yang sangat luar biasa yang ditulis oleh para ulama kita, dan kebanyakan dari pendidik atau para pengajar tidak mengetahui tentang pentingnya atau urgensi dari belajar dari cabang-cabang keimanan. Kalau seandainya kita bisa menguasai cabang-cabang keimanan ini, maka mudah bagi kita untuk bisa menyuapkan ilmu-ilmu kepada murid-murid kita. Ya. Dan Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala mencatat lebih kurang 77 cabang yang semuanya itu menjadi menarik dan menjadi luar biasa ketika kita bahas satu persatu dan disentuh dengan ilmu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini insyaallah kita akan membahas cabang yang ke-10 di halaman 28. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Al-Qazwini, pengarang kitab ini, al-ashiru min syu'abil iman, cabang keimanan yang ke-10. Al-imanu biwujubi mahabbatillahi azza wa jal, yaitu beriman dengan kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah merupakan salah satu ibadah yang agung. Bahkan ibadah yang paling agung di antaranya adalah mahabbatullah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Artinya adalah wa minan nasi, dan sebahagian manusia mereka menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan Allah. Ya, jadi ada sebahagian dari manusia ini itu menjadikan ada Tuhan-Tuhan yang lain atau ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka
mencintai sesembahan itu atau mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang musyrik. Orang musyrik adalah orang-orang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencintai malaikat, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Mereka mencintai itu semuanya seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menganggap bahwa ada nabi yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat, atau ada malaikat yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa satu-satunya zat yang dapat memberikan manfaat dan satu-satunya zat yang dapat memberikan kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, bukan manusia, bukan jin, tapi Allah yang memberikan manfaat, atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan madarat kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu di antara Asmaul Husna adalah An-Nafi' wad-Dar. Allah yang memberikan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kemudaratan itu terjadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta penuhnya, cinta besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab ini menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi sahihain. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, sahabat yang mulia yang bergelar khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khadim artinya adalah pelayan yang berkhidmah di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun, dan hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini Masya Allah luar biasa sekali yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di hadis ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara atau ada 3 poin yang jika seseorang berada di dalamnya, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Rasul katakan bahwa sesungguhnya harta itu hulwah. Harta itu rasanya manis. Ya, bagi orang yang mencicipi harta itu rasanya manis. Begitu juga dengan keimanan, lebih besar lagi, bahwa keimanan itu kalau kita bisa merasakan, dan yang bisa merasakan keimanan itu bukan lisan, dia itu bukan seperti minum madu, atau seperti kita minum air gula, tapi yang bisa merasakan keimanan itu adalah hati, karena tempat berlabuhnya keimanan adalah hati, tempat berlabuhnya ketakwaan adalah hati, dan yang bisa merasakan keimanan itu adalah hati kita, hati manusia. Kata Rasulullah SAW ada 3 perkara yang jika kita kerjakan maka kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Masya Allah, jadi iman itu bisa kita rasakan manisnya. Ketika poin yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Poin yang pertama atau hal yang pertama adalah kita bisa merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasul itu lebih kita cintai dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Jadi Allah dan Rasul kita lebih cintai dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Baik itu harta, baik itu ayah kita, baik itu ibu kita, anak-anak kita, seluruh manusia di bumi ini, kita harus menjadikan prioritas pertama adalah cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah terjadi dialog menarik di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beliau adalah profil sahabat yang
tegas, blak-blakan, dan tidak pernah menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Suatu ketika beliau mengatakan seperti ini, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau, lebih mencintai engkau dibandingkan dengan cintaku kepada ayahku, kepada ibuku, kepada hartaku, kepada anakku. Semuanya aku tinggalkan, dan engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai melebihi ayahku, ibuku, hartaku, anakku, dan seluruh perniagaan. Kecuali aku lebih mencintai diriku dibandingkan engkau." Jadi Umar mengatakan bahwa aku mencintai diriku melebihi cintaku kepada dirimu. Artinya di poin yang pertama adalah Umar cinta diri sendiri, baru cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan orang tuamu, anakmu, dan seluruh manusia, termasuk engkau. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab. Umar yang di hatinya bersemi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dengan secepat kilat, dengan spontanitas beliau mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri." Ya, tapi kalau misalnya orang tidak ada iman, berdebat. Tapi karena di hatinya Umar ada keimanan, ada secercah keimanan yang besar, sehingga Umar mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu dibandingkan dengan diriku." Kata Rasulullah, "Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu. Tadi beberapa detik yang lalu kamu belum sempurna imannya. Tapi ketika engkau telah meletakkan Allah, telah menjadikan Allah, telah menjadikan Rasulullah lebih engkau cintai dibandingkan siapapun juga, termasuk dirimu sendiri, maka sempurna iman kamu." Dan ini kita harus latihan. Terkadang kita dalam kehidupan nyata ini lebih cinta harta kita, lebih cinta anak kita dibandingkan dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Dan kisah yang paling sering itulah kisah tentang sholat. Ya, sholat ketika azan berkumandang, itu pembuktian apakah kita lebih cinta pekerjaan kita, lebih cinta uang kita, lebih cinta perdagangan kita, atau cinta Allah dan Rasulnya. Atau ketika kita menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah Rasulullah. Ya, ketika sunnah Rasulullah itu sudah disebutkan dan itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, kita jangan coba melawan ayat dan jangan coba melawan hadis dengan data. Seringkali kita kadang-kadang melawan dengan data, apalagi itu data manusia, dan data manusia itu lemah. Ya, misalnya kita katakan, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi ada orang-orang yang jahil, dia mengatakan seperti ini, "Tapi Ustadz, datanya seperti ini Ustadz." Ya, data itu, derajatnya itu lebih di bawah ayat. Ya, karena data itu bisa dibantah. Sedangkan ayat tidak bisa dibantah. 1400 tahun, bahkan lebih itu, ayat tidak bisa dibantah. Tapi kalau misalnya yang namanya teori, yang namanya data, bisa dibantah dengan data yang lain. Makanya kita jangan mendewakan data. Kita sekarang ini lebih takut dengan data dibandingkan dengan ayat. Kalau ada ayat biasa saja. Tapi kalau data, ketakutan kita, ini data seperti ini. Nah, data bahwa penyakit ini tersebar. Data bahwa kecelakaan terjadi setahun ini sekian. Kita takut dengan data. Atau data bahwa orang yang mengkonsumsi narkotika di Aceh ini mencapai ribuan orang. Kita takut dengan data. Tapi ketika ada ayat tentang surga atau ada ayat tentang neraka, kita biasa saja, tidak bergeming. Ya, jangan sampai data itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu adalah hendaknya kita mencintai seseorang, kita tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya, jadi pertanyaannya, apakah boleh kita mencintai ibu kita, mencintai ayah kita, mencintai saudara kita, mencintai tetangga kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai harta kita? Jawabannya, bisa kita mencintai mereka, tapi dengan syarat dikoneksikan kepada Allah. Cinta kita itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar cinta harta atau cinta istri, tapi kita itu
menghubungkan cinta itu dengan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh seperti ini. Ini ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama kita. Contohnya adalah ketika Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang terlambat hijrah. Ya, ketika tahun ke-13 kenabian, itu hampir seluruh sahabat yang masuk Islam itu hijrah. Ada lebih kurang 100 sahabat, mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang terlambat itu Abu Bakar terlambat. Kemudian yang terlambat adalah saudara dari Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Asma, terlambat hijrah. Di antara yang terlambat hijrah adalah Ali. Karena Ali diberikan tugas yang luar biasa. Ali radhiyallahu anhu diberikan tugas yang luar biasa. Apa tugasnya? Tugasnya adalah yang pertama, banyak harta-harta yang dititipkan kepada Rasulullah. Jadi orang musyrik walaupun mereka itu memusuhi Rasulullah, tapi hartanya itu disimpan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Ali, ya, berikan harta ini kepada pemiliknya. Jadi tugasmu adalah mengembalikan amanah ini kepada pemiliknya. Tugas pertama. Tugas yang kedua adalah kamu pada malam hijrah, ketika saya hijrah itu, kamu ditugaskan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Ali menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. Dan di situ Ali radhiyallahu anhu di antara dua keadaan, bisa jadi hidup, bisa jadi mati, atau bisa jadi wafat. Namun apa yang mendorong Ali bin Abi Thalib sehingga menggantikan posisi Rasulullah, padahal beliau itu bisa saja dibunuh, ditikam dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, latar belakangnya adalah karena Ali lebih mencintai Allah dan lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri. Jadi ketika Ali tidur di situ bukan karena ingin dapat ghanimah yang besar atau ada hadiah di Madinah atau dinikahkan dengan putri Rasulullah, bukan itu. Tapi niat utamanya adalah karena Ali lebih mencintai Allah dan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh saja kita itu mencintai seseorang, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cinta Rasul itu sudah jelas. Kemudian hal yang lain, kisah yang sangat masyhur adalah kisah ketika Bilal bin Rabah dicemeti. Bilal bin Rabah dibuka bajunya, kemudian dibaringkan di padang pasir yang panas, kemudian diletakkan batu yang besar. Sehingga satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mondar-mandir. Tapi mondar-mandir itu mau cari solusi. Apa solusinya? Ya, sampai akhirnya Bilal dipukul, dicemeti, sehingga mengeluarkan kata-kata yang masyhur, Ahadun Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, dicemeti. Kemudian setelah itu Bilal bin Rabah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mati, maka matinya dalam keadaan mulia. Ketika dia selamat, maka dia akan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena ada dorongan cinta Abu Bakar kepada Bilal, maka Abu Bakar seorang Quraisy, seorang bangsawan Quraisy, ketika melihat Bilal yang seorang budak dari Habasyah atau dari Ethiopia, beliau cinta. Cinta Bilal bukan karena cinta karena hartanya atau cinta karena dia itu berasal dari bangsa tertentu, bukan. Cintanya Abu Bakar kepada Bilal adalah karena berlandaskan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Karena Bilal beriman, cinta Allah, cinta Rasulullah, maka Abu Bakar tergerak untuk bisa membebaskan Bilal. Nah, karena tidak ada hubungan kekeluargaan antara Abu Bakar dan Bilal, maka atas dasar cintanya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya meminta kepada Abu Bakar, kira-kira apa solusinya? Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, akan saya merdekakan dia. Akhirnya dengan segenap keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar membeli atau membebaskan Bilal sehingga terbebas dari perbudakan. Itu cinta. Ya, jadi cinta itu pembuktiannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu kadang harus mengorbankan jiwa
dan harus mengorbankan harta. Makanya dalam perjuangan itu, dua itu tetap harus kita perbaiki. Bagaimana kita harus berjuang dengan jiwa kita, dan bagaimana kita harus berjuang dengan harta kita. Makanya ada dua ilmu yang sangat sangat mahal dan harus kita perbaiki dari hari ke hari, yaitu ilmu tentang tazkiyatun nafs dan ilmu tentang islahul mal. Ilmu tentang tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita, bagaimana kita menghiasi jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dan bagaimana kita itu bisa menolak sifat-sifat yang buruk dari diri kita. Dan islahul mal, memperbaiki harta. Ya, harta itu harus diperbaiki. Bagaimana harta itu bisa bersih, bagaimana harta itu bisa berkah, bagaimana harta itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Jadi harta yang baik itu berada di tangan orang yang baik. Jadi harta itu bisa menjadi harta yang soleh ketika dia dikelola oleh orang-orang yang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cinta adalah ketika salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab, ya, ketika dia itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu ketika datang kepada Rasulullah karena mereka itu butuh ilmu dari Rasul, atau butuh doa, butuh motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Suatu ketika Rabi'ah bin Ka'ab ketika berdiskusi dan berdialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Apa permintaanmu? Apa yang kamu inginkan, wahai Rabi'ah?" Kira-kira jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan seperti itu kepada kita, apa yang kita jawab? Kalau seandainya kita ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu inginkan? Kira-kira apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Ini untuk menunjukkan kualitas jawaban kita dengan kualitas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling jawaban standar kita itu apa? Wahai Rasulullah, saya ingin masuk surga. Itu. Tapi bagaimana Rabi'ah menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Permintaan Rabi'ah adalah, ya wahai Rasulullah, saya meminta kepadamu untuk bisa menemanimu di surga. Bukan hanya masuk surga, tapi bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berada di surga tertinggi. Jadi Rabi'ah tidak ingin surga-surga yang biasa, tapi beliau ingin surga yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya dengan Rasulullah, beliau bukan hanya ingin tinggal bersama Rasulullah di dunia, tapi juga ingin bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian di antara cinta yang ditunjukkan oleh para sahabat adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar masuk ke Gua Hira, masuk ke Gua Thur, maka orang yang pertama kali masuk ke Gua Thur adalah Abu Bakar. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Gua Thur itu aman, tidak ada ular, tidak ada bahaya dan sebagainya. Maka yang masuk pertama kali adalah Abu Bakar karena mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah pernah satu ketika ada kejadian yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seorang wanita yang berasal dari Bani Dinar, mereka itu ketika perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Di perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Ada salah seorang wanita yang suaminya ikut di perang Uhud, kemudian ayahnya ikut, kemudian saudaranya ikut. Jadi suaminya, ayahnya, saudara kandungnya ikut perang Uhud. Tapi setelah perang Uhud, yang ditanya oleh wanita itu adalah bukan apa kabar suamiku, atau apa kabar ayahku, atau apa kabar saudaraku, bukan. Tapi yang pertama kali adalah apakah Rasul selamat?
Jadi pertanyaannya bukan apakah suamiku selamat, apakah ayahku selamat, bukan. Pertanyaan pertamanya adalah apakah Rasul selamat? Ya, Rasul selamat. Tapi ayahmu, suamimu, dan saudaramu telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata wanita tersebut, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena saking cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah seharusnya kita itu harus membangun cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika cinta dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala akan bernilai pahala. Karena yang berbahaya itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, sesungguhnya al-akhilla itu jamak dari kata khalil. Khalil itu maksudnya adalah orang yang tingkat cintanya sudah tinggi. Kalau hanya sekedar muhib itu artinya orang yang saling mencintai. Tapi kalau misalnya khalil itu orang yang tahu luar dalam dari persahabatan itu. Rahasia-rahasia paling dalam atau rahasia-rahasia yang paling kecil itu tahu semuanya. Itu yang namanya khalil. Dan mereka sudah bersepakat untuk tidak membongkar rahasia tersebut. Itu khalil. Dan di dunia ini paling susah cari khalil. Kalau misalnya hanya sekedar cinta, mungkin bisa cinta. Tapi kalau khalil, itu susah carinya. Kenapa? Karena kita bisa memberikan rahasia-rahasia kita semuanya tanpa dia bongkar satupun. Tapi orang-orang yang saling mencintai, yang khalil tadi saling mencintai, nanti di akhirat mereka saling bermusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka saling bermusuhan? Karena mereka membangun cinta mereka bukan karena Allah, tapi membangun cinta mereka karena apa? Karena bisnis, karena kesukuan, karena kepentingan dunia, mungkin kepentingan politik dan sebagainya. Tapi ketika kita mencintai karena Allah, mencintai karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini Masya Allah bisa langgeng. Cintanya di dunia langgeng, kemudian bisa dibawa ke akhirat sampai langgeng di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Nah, poin yang pertama tadi adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari semua yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah boleh kita mencintai seorang tapi kita koneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemaslahatan dunia semata. Dan yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Poin yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada kekafiran. Benci untuk kembali kepada kekafiran, maksudnya murtad. Ya, dia itu benci untuk murtad atau kembali kepada kekafiran ba'da an anqadahu Allahu minhu. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menolongnya, kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuqdhafa fiha. Sebagaimana dia itu membenci untuk dijebloskan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi seseorang itu benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menolong dia, sebagaimana dia itu membenci untuk dijebloskan ke dalam api neraka. Ya, ini juga tantangan bagi orang sekarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan akan datang satu fitnah di akhir zaman itu. Bisa jadi orang itu di pagi hari dia mukmin, di malam hari dia kafir. Atau di malam hari dia kafir, di pagi hari dia itu mukmin. Bisa berganti-ganti. Begitu cepatnya. Begitu cepatnya. Dan banyak orang-orang yang tertipu. Makanya ketika kita berada di jalur kebaikan, ketika kita berada di jalur keistiqomahan, maka kita bersyukur kepada Allah dan jangan tertipu dengan amalan-amalan kita. Banyak orang yang tertipu dengan amalan-amalan. Dan sebaliknya, orang-orang yang berkubang kepada kemaksiatan, dia jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan akan menerima kebaikan-kebaikan. Dan ini persis terjadi, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-8 Hijriah. Itu masuk Islam 3 sahabat yang dulunya membenci dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama
masuk Islam Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah sahabat yang dulunya musyrik dan salah satu aktor atau salah satu panglima di perang Uhud yang mengalahkan pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi strategi meletakkan ghanimah untuk mengelabui pasukan pemanah itulah strategi Khalid. Sehingga qadarullah ketika itu pasukan kaum muslimin kalah dan itulah strategi Khalid. Jadi gimana dosanya Khalid tadi menyebabkan kaum muslimin kalah itu di perang Uhud, itu gimana dosanya Khalid gitu kan. Dosanya besar itu karena Rasulullah sampai beliau musyrik, kemudian Rasulullah sampai patah giginya, kemudian sampai berdarah keningnya. Itu di perang Uhud. Ya. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, Khalid masuk Islam. Khalid masuk Islam. Ketika Khalid masuk Islam dan beliau mengucapkan syahadat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan engkau mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seketika itu runtuh segala keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Ya, ditambah lagi ketika sepanjang hidupnya setelah beliau Islam, Khalid bin Walid merupakan sahabat yang mampu menutup dua peradaban besar, dua peradaban musyrik besar ketika itu, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Persia. Jadi yang bisa menutup itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah Khalid bin Walid di zaman Abu Bakar, kemudian dilanjutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ketika seorang berkubang kepada kemaksiatan, berkubang kepada kesalahan, jangan putus asa. Bisa jadi dengan bertaubat itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Khalid bin Walid. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat yang mulia bernama Amr bin As. Amr bin As ini disebutkan di dalam sejarah, beliau adalah salah satu dari 4 orang Arab yang paling cerdas. Cerdas ini maksudnya gini, cerdas berdiplomasi. Pokoknya gini, segala sesuatu kalau misalnya yang dikatakan tidak bisa jadi iya. Jadi orang-orang yang mampu bernegosiasi kepada raja-raja besar, termasuk Amr bin As. Termasuk Amr bin As. Tapi Amr bin As ketika itu gagal ketika bernegosiasi dengan An-Najasyi. Ya. Dengan An-Najasyi, beliau ingin bernegosiasi, kemudian kasih hadiah. Jadi ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia, beliau ya pergi menemui An-Najasyi bawa hadiah yang banyak. Tapi hadiah itu nggak langsung diberikan kepada Najasyi. Hadiah itu diberikan kepada siapa? Kepada menterinya, kepada menteri-menteri Najasyi, kepada panglima-panglima Najasyi, kepada pemuka-pemuka agama Najasyi dikasih hadiah. Untuk apa? Untuk bisa, kalau misalnya ring satunya udah dipengaruhi, rajanya insya Allah mudah dipengaruhi. Tapi perkiraannya Amr bin As meleset. Ya. Uskup atau pembesar agama bisa dipengaruhi. Panglima-panglima bisa dipengaruhi, menteri-menteri bisa dipengaruhi. Tapi seorang An-Najasyi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipengaruhi karena memang yang dikatakan oleh Ja'far yang merupakan utusan dari kaum muslimin ketika itu adalah perkataan yang tidak bisa ditolak, atau hati itu tidak bisa menolak perkataan yang disampaikan oleh Ja'far karena perkataan itulah perkataan yang benar. Amr bin As ahli berdiplomasi. Jadi istilahnya ahli propaganda yang umat Islam itu seharusnya memang baik gitu. Kemudian diubah citranya menjadi citra yang tidak baik, itu salah satu kerjaan dari Amr bin As. Amr bin As. Ya karena pekerjaan orang-orang musyrik atau orang-orang yang ingkar kepada Allah sampai sekarang ini adalah umat Islam dicitrakan buruk. Padahal umat Islam ini baik, tapi dicitrakan buruk, dicitrakan ini, kemudian dipropaganda. Ahli propagandanya adalah Amr bin As. Bisa dikatakan pembuat hoax terbesar ketika itu salah satunya adalah pabriknya adalah berita-berita yang disampaikan oleh Amr bin As. Tapi ketika Amr bin As masuk Islam ketika tahun 8 Hijriah, apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam itu meruntuhkan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Ya. Kemudian yang menarik di sini adalah ketika Amr bin As ini kan orang kaya, orang cerdas, orang berpendidikan. Dulu jarang orang-orang Quraisy bisa baca tulis.
Salah satunya adalah Khalid bin Walid jago baca tulis, jago strategi. Amr bin As jago baca tulis dan beliau orang terpandang dan berpendidikan. Maka Amr bin As ketika beliau masuk Islam, beliau memproklamirkan seperti ini. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena saya cinta harta. Saya masuk Islam bukan saya cinta harta. Kenapa? Karena di masa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sudah kaya. Sudah banyak hartanya. Jadi umat Islam itu semenjak Khaybar dibuka atau Khaybar ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah, itu umat Islam kaya raya. Bahkan kata para sahabat, kami itu tidak pernah kenyang sebelum Khaybar itu ditaklukkan. Ketika Khaybar ditaklukkan, maka kami enggak pernah lapar. Itu kata orang-orang di Madinah. Atau sahabat-sahabat Rasul mengatakan, kami tidak pernah lapar ketika kami bisa membuka kota Khaybar atau kami menaklukkan kota Khaybar. Dan kota Khaybar itu kan ditaklukkan atau dibuka pada tahun ke-7. Ya, sedangkan Amr bin As masuk Islam pada tahun ke-8. Udah kaya, umat Islam sudah banyak harta ketika itu. Maka yang menarik dari perkataan Amr bin As adalah, saya itu tidak masuk Islam karena cinta saya kepada harta, bukan. Tapi saya itu masuk Islam ingin berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang sudah berjuang dan berjihad di jalan Allah itu bukan malah dapat harta, tapi apa? Mengorbankan dua hal. Yang pertama apa? Mengorbankan hartanya dan mengorbankan jiwa. Mengorbankan jiwa. Ini adalah keimanan yang benar, keimanan yang benar. Dan Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, kemudian ada yang namanya Utsman bin Talhah. Utsman ini banyak, ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Mad'un, ada Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah juga seorang terpelajar, seorang yang cerdas. Ketika mereka bertiga masuk Islam, mereka bertiga masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ramatkum Makkah bi afladhi akbadihi, bi afladhi akbadiha. Kota Mekah ya telah menyerang kita dengan menyerang itu maksudnya dalam konotasi yang baik, menyerang kita dengan mengirimkan putra-putra terbaiknya, yaitu Khalid bin Walid putra terbaik Mekah, Amr bin As putra terbaik Mekah, dan Utsman bin Talhah. Ketika mereka masuk Islam, itu otomatis dihapuskan dosa-dosanya. Kenapa Khalid bin Walid masuk Islam? Kenapa Amr bin As masuk Islam? Kenapa Utsman bin Talhah masuk Islam? Bukan karena mereka cinta harta, tapi karena mereka itu pertama mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dibandingkan dengan apapun itu. Kemudian mencintai Rasulullah, mencintai Islam karena Allah, mencintai agama ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu benci untuk masuk dan berkubang lagi ke dalam kesyirikan dan kekafiran, sebagaimana mereka benci dijebloskan ke dalam api neraka. Dan yang menarik adalah ini terakhir ya, kisah tentang Ikrimah. Selesai. Baik, insyaallah. Kisah tentang Ikrimah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang al-iman biwujubi mahabbatillah, beriman dengan wajibnya cinta kepada Allah, kita semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.